Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya membahas tentang perkutut jantan yang baik untuk diternak dan sekaligus kalau nuntut nanti videonya bagaimana perkutut betina yang baik di ternak juga ya. Di sini ada satu kesamaan, nanti yang lainnya beda ya. Jadi kalau 5 perkutut jantan yang bagus di ternak itu ciri-cirinya ada 5. Tapi kalau perkutut betina itu 4 ya. Apa saja itu? Yang baru nonton video saya jangan lupa ya dukung saya. Channel ini berkembang karena subscribe Anda sangatlah penting untuk perkembangan channel ini ya. Silahkan like, subscribe, nyalakan lonceng, bagikan ke teman Anda yang sekiranya hobi dalam dunia peternakan perkutut ataupun motivasi dari saya, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Oke, yang pertama, perkutut jantan yang bagus dipelihara itu yang bagaimana? Yang untuk pejantan ya, ini bukan untuk gacoran. Karena di sini saya fokus ke ternak yang dibahas di video ini ya. Jadi satu, yang jelas suara ya. Suaranya apakah mesti yang bagus, Mas? Ya. Kalau bisa yang bagus. Kalau tidak, paling tidak cari perkutut jantan itu suaranya yang ngebas. Apakah ada perkutut jantan suaranya yang kecil? Ada, tapi itu jarang sekali ya, jarang sekali. Kebanyakan yang ngebas. Cuma di sini nanti ada tahap-tahapan karena ada 5 ciri-ciri. Jadi yang pertama kita bahas adalah suaranya, cari yang ngebas besar. Itu ciri-ciri khas perkutut jantan yang bagus untuk jadi pejantan ya. Yang kedua, carilah perkutut jantan itu yang bekurnya sempurna. Jadi ini di luar kita kepercayaan peternak yang kita beli ya. Kalau kita bisa langsung lihat perkututnya. Kalau Anda beli di online di saya ya, saya pilihkan semampu saya ya, yang terbaik bagi saya. Karena saya sendiri membayangkan kalau saya menjual itu seperti halnya saya ingin membeli. Jadi saya posisikan saya sendiri sebagai pembeli ya. Walaupun yang terbaik yang saya pilih mungkin ya ada yang kecewa, tetapi ya itulah kemampuan saya melayani sebaik mungkin. Saya juga dulu pernah kecewa, pernah ditipu, pernah ketipu dan lain-lain ya. Intinya dalam dunia bisnis biasa hal itu terjadi. Kalau Anda memang tidak tatak ya, tidak kuat menghadapi itu semua, lebih baik jangan bisnis ya. Apalagi di online, luar biasa ya. Yang kedua, yang bekurnya yang bagus ya, bekur yang sempurna, yang keras, yang nekan suaranya, itu biasanya bagus untuk pejantan. Yang ketiga, postur tubuh ya. Jadi cari perkutut jantan itu posturnya yang baik ya, dari segi kepala, badan, ekor itu yang sempurna, yang ideal. Karena ada juga perkutut jantan itu yang posturnya kecil tapi reden, ada juga. Cuma biasanya yang paling bagus saya itu posturnya yang besar. Kalau saya suka yang besar. Ada jantan itu kecil teman ya, posturnya kecil dari betina itu ada, tapi biasanya jantan tersebut itu bentuknya tubuhnya ideal. Nah, saya sarankan untuk Anda yang mau ternak perkutut jantan ini, pilihlah pejantan yang posturnya besar, jangan yang kecil. Sama-sama idealnya Anda cari postur yang besar jantannya. Oke, karena apa? Perkutut jantan yang posturnya besar itu akan mudah untuk sistem kawinnya ya, karena postur yang besar menjangkau alat kelaminnya betina tadi ya, itu akan sangat mudah. Beda lagi kalau posturnya perkutut jantan itu kecil, apalagi betinanya posturnya besar. Nah, ini akan jadi kendala juga, kadang tidak isi ya, dan lain-lain. Pokoknya yang paling bagus adalah yang postur ideal yang besar, jangan cari pejantan yang kecil. Yang keempat, jangan ternak perkutut yang gestang. Gestang itu apa? Gestang itu suka ngawin pangkringan ya. Ini setelah dipakai dalam dunia kicauan juga. Perkutut gestang itu apa? Anda bisa cek di kicauan juga ada. Oke. Nah, perkutut gestang ini bisa dilihat ketika dia proses kawin. Biasanya dia
walaupun mau ngawin betinanya, tetapi dia juga ngawin pangkringannya, dan ini sangat merugikan kita sebagai peternak. Walaupun nanti isi itu akan istilahnya apa, kemungkinan telur zong itu banyak, kemungkinan telur itu tidak isi banyak. Kenapa? Meskipun perkutut gestang ini mau ngawin, ya, karena dia sering gestang, yang terjadi di lapangan itu hormon dari jantan ini, ya, sperma dari jantan ini kadang bukannya ditaruh di betinanya tapi di pangkringannya, ya. Jadi saran saya lebih baik jangan cari perkutut yang gestang, oke, karena peternaknya harus jeli, teman, tidak sekedar gacor saja, tapi kita harus paham betul dengan kondisi perkutut kita. Mungkin suaranya agak pelan, teman, maaf, ini malam saya nggak enak kalau mengganggu saudara keluarga tidur. Oke, yang terakhir terah, ya. Jadi terah ini nanti betina pun ada terahnya, ya. Jadi istilahnya penjodohan, sekali lagi saya katakan dari kemarin bahwa ternak itu kita harus tahu menjodohkan itu tujuannya apa. Tujuan dari penjodohan perkutut ini loh, mau mencetak warna apa, ini harus jelas. Kalau Anda ternak sekedar ternak, ya nggak masalah, karena itu dasaran dari ternak. Tapi lambat laun berjalannya peternakan, kita pun juga pengen kan peternakan kita itu jauh lebih maju lagi. Jadi kita mengandalkan terah. Terah ini ya istilahnya gini, teman, karena dalam peternakan sendiri itu yang ini yang saya bahas lokal warna, ya. Dalam peternakan itu kalau ingin perkutut putih, misalnya seperti video yang lalu sudah saya katakan, kalau mau ternak perkutut putih nggak harus punya indukan putih, ada videonya, ya, bisa dilihat di beranda, dicari, ada, baru beberapa hari saya share itu. Jadi kita misalnya ternak Megamendung Mojopahit, ini yang punya darah putih, punya terah putih, ya betinanya sama, nanti kita cari betina yang terah putih juga. Nah ini biasanya meskipun warnanya Megamendung dan Megamendung, ini biasanya dominan ngeluarin putih. Ataupun Anda cari Megamendung Mojopahit yang punya darah udan mas, Anda jodohkan dengan perkutut udan mas terah Mojopahit, ataupun dengan Megamendung yang punya darah udan mas Mojopahit. Ini biasanya akan keluar dominan udan mas. Ya, paham ya, sistem penjodohan seperti itu, teman. Jadi tak buka kabeh wis, gak rahasianan, ya. Nanti ketika saya tiada, ilmu ini bisa Anda pakai terus. Oke, yang terakhir sudah, ya. Jadi 5 jenis tadi: suara, bekur, postur, tidak gestang, dan yang paling utama adalah terah. Untuk betina, teman, untuk betina cuma ada 4, yang satunya ya terah tadi, ya. Jadi nggak usah diterangkan, ya, sudah dibahas di terah jantan tadi. Yang kedua, postur tubuh. Cari betina itu yang posisi badannya, postur badannya kalau bisa bulat, ya. Bulat itu apa? Bulat, kepalanya kecil, itu biasanya reden, kututnya reden, ya. Sekali lagi, cari posisi perkutut betina yang posturnya bulatnya bagus, ya. Kepalanya kecil, meskipun nanti ini posturnya besar, intinya postur tubuhnya ini bulat, tidak memanjang, tidak kecil runcing, tapi bulat. Oke. Yang kedua, cari perkutut betina itu yang sayapnya itu sedikit membuka, jadi tidak menempel. Kan sayap bungkungan seperti ini, kalau perkututnya kan timpah-timpahan seperti ini. Nah, Anda cari sayapnya yang sedikit turun, jadi tidak nyampe di punggungnya. Oke, jadi seperti ini. Kalau ini punggung perkutut, ini sayap-sayap kanan kiri. Nah, sayapnya itu seolah-olah sampai di sini saja, enggak, bukan begini, ya. Kalau jatuh begini nanti perkutut apa namanya, perkutut ciri, perkutut luka nanti malah, ya, perkutut cacat. Intinya sayapnya itu sedikit membuka. Nah, meskipun ini tidak begitu ketara, ya, tapi ini sangat mendukung juga untuk pemilihan dalam peternak perkutut, ya. Ketika Anda membeli di Om Yohan, Anda cari di situ yang
seperti itu. Mungkin kalau dalam pembiukan terahnya nggak jelas, tapi paling tidak kalau Anda pilih postur tubuh tadi, sayapnya agak turun sedikit itu tadi, itu juga jadi ciri-ciri khas di ternak bagus. Meskipun nanti hasilnya apa nggak tahu, namanya dalam pembiukan. Kecuali si penjual menerangkan, bisa menerangkan itu tadi, nggak masalah. Ya, jadi terahnya ketemu. Oke, yang terakhir supit. Ya, dari dulu sudah saya katakan video di awal dulu peternakan, ya, cara membedakan perkutut jantan dan betina ala peternak itu ada. Anda ketik di pencarian YouTube cara membedakan perkutut jantan dan betina ala peternak, ada insya Allah. Nah, itu saya katakan bahwa perkutut jantan itu supitnya rapet, perkutut betina itu supitnya renggang. Nah, kenapa di depan tadi saya tidak membahas jantan yang supitnya rapet? Nah, karena perkutut jantan yang supitnya renggang itu biasanya suaranya malah bagus. Ya, ya, sekali lagi kalau Anda memilih perkutut betina jantan kok ada Anda punya supitnya renggang, itu biasanya suaranya ngebas bagus besar. Nah, ini terjadi juga di hal Bangkok. Perkutut Bangkok itu rata-rata. Ini saya bukan semuanya. Rata-rata perkutut Bangkok jantan itu supitnya lebar semua. Ya, sekali lagi perkutut Bangkok itu biasanya jantan betina supitnya lebar semua. Masih kebingungan. Nah, untuk membedakan yang paling khas di perkutut Bangkok kalau saya ya bubur seperti perkutut lokal biasa. Ya, buburnya cari yang tebal sama postur tubuhnya yang sedikit bulat, itu saja kalau Bangkok ya. Kembali lagi ke ngapa betina, kita pilih yang supitnya renggang karena perkutut betina yang supitnya renggang itu biasanya itu reden, ya, mudah untuk diproduksi dan tidak terhambat dengan sistem gegelen. Gegelen itu sudah saya bahas kemarin, perkutut yang susah nelur itu gegelen. Ya, jadi saran saya pilihlah perkutut betina yang supitnya lebar. Jadi cuma 4 ya. Dari postur tubuh, supit, sayapnya yang agak turun, dan trah tadi. Oke, paham ya? Yang belum paham silahkan komen di bawah. Kita ngobrol bersama, tambah seduluran, tambah pengalaman. Sama-sama belajar. Saya juga pribadi masih terus belajar dan belajar. Semoga kita terus diberi kekuatan untuk terus bersyukur dan bersabar. Salam ingkutut sopai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.